Halo gengs, welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Mamang R. Untuk menyemangati kalian berpuasa, saya akan mereview sekaligus membahas film Dangerous Boy 2 2024. Film ini akan melanjutkan sequel pertamanya, yang dimana dahulu sekolah Wutipat yang dipimpin oleh Peng bentrok dengan sekolah Trepadan yang dipimpin oleh Ting. Mereka selalu tawuran di setiap kali bertemu, hingga kekuatan Peng pun menjadi sorotan bagi kedua sekolah. Namun kedua sekolah tersebut damai dan Peng sendiri pergi ke luar negeri untuk melanjutkan sekolahnya. Akan tetapi setelah mereka semua lulus, generasi penerus mereka muncul dan kedua sekolah kembali lagi melakukan tawuran. Kini Peng yang sudah kembali dari luar negeri pun menjadi pak guru di sekolah Wutipat. Dan tentunya tak tinggal diam, turun ke medan tawuran untuk mendamaikan kedua sekolah tersebut. Oke lah, daripada banyak bacot di awal, mending langsung saja ke pembahasannya. Tapi jika kalian suka dengan video yang saya bagikan, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, yuk gaskeun. Film diawali diperlihatkannya Peng yang sudah selesai kuliah di Prancis selama beberapa tahun di sana. Dan kini dirinya memutuskan kembali ke Thailand untuk mengajar di sekolah Wutipat yang dulu ia tempati. Selang beberapa hari, tepatnya hari Senin, para murid Wutipat diseleksi guru yang bernama Asep. Siapa saja yang tak berpakaian lengkap, mereka akan dihukum. Karena geng santai yang tak mau dihukum pun langsung menerobos masuk ke sekolah dengan menaiki dinding sekolah. Di waktu bersamaan pula, murid Trepadan yang diketuai oleh Jam sedang menaiki bus untuk menuju ke suatu tempat. Sementara di sini, di sekolah Wutipat yang sedang melakukan upacara, dikejutkan dengan kedatangan dua bus yang sudah di depan sekolahnya. Ternyata Jam dan bersama gengnya berencana menyerang sekolah Wutipat. Dengan begitu banyak para murid dari kedua sekolah, Pak Asep pun kewalahan hingga menghubungi polisi. Dan meskipun geng Santa menjadi tuan rumah dalam tawuran ini, mereka kerepotan dengan serangan mendadak dari Jam bersama gengnya, sehingga Santa bersama teman-temannya pun mencoba untuk kabur dari kejarannya gengnya Jam. Akan tetapi langkah Santa terhenti ketika dihadang alumni sekolah Trepadan, yaitu gengnya Ting waktu dulu, sehingga mau tidak mau Santa harus menghadapi Jam bersama kawanannya. Di saat Santa berhasil ditumbangkan oleh Jam, datanglah seseorang siswa yang ternyata itu adalah Peng. Entah apa tujuannya memakai seragam sekolah, yang jelas Peng mampu menghabisi mereka semua. Sehingga Maeo bersama circle-nya yang tahu sosok mengerikan Peng yang tak pernah kalah dalam tawuran dahulu langsung kabur dari sana. Dan inilah Dangerous Boy Season 2. การสุภาพบุรุษใครที่เป็น มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับพวกผมก็ไม่ได้ทำอะไร Setelah kejadian tersebut, geng Santa bersama geng Jam pun diberi peringatan keras oleh guru mereka masing-masing. Namun sepertinya geng Jam tak akan berhenti menyerang sekolah Wutipat dikarenakan suatu alasan. Sementara di tempat berbeda, Maeo bersama gengnya yang sudah tiba di tempat pekerjaannya sangat kesal karena meskipun mereka menyerang Peng lebih dari 20 orang, tidak mampu mengalahkannya dan malah menyalahkan Ting ketua sebelumnya yang sudah sekian lama menghilang. Kemudian kita pun akan diperkenalkan ketua baru Maeo sekaligus bos bengkel di tempat Maeo bekerja yang bernama Alek, di mana dirinya memiliki banyak bawahan preman jalanan. Serta Alek merupakan backing sekolah Trepadan yang siap menggempur tawuran jika mereka mengalami kekalahan. Dan inilah alasan Peng masuk sebagai murid Wutipat atau berpura-pura menjadi siswa di sana, karena para guru Wutipat sudah sepakat meminta bantuan Peng untuk mencari tahu penyebab tawuran tersebut yang melibatkan gengnya Alek. Mengingat Peng dulunya adalah ketua berandalan sekolah Wutipat yang sangat nakal dan paling ditakuti, karena dengan adanya dirinya di setiap tawuran dahulu mereka tak pernah terkalahkan. Maka dari itu, para guru tersebut mempercayakan hal itu kepada Peng. Selain untuk mendamaikan kembali kedua sekolah, di sisi lain juga untuk menguak misteri permusuhan mereka. คือการเป็นเพื่อนที่ดีให้กับพวกเขา เ
แต่มึงก็ต้องระวังตัวด้วย อยู่กับความสามารถของครูแล้วล่ะค่ะ Setelah membantu tawuran sekolah Butipat, Peng pulang dan mampir ke sebuah bengkel untuk mengganti oli, tetapi oli yang dirinya cari tidak ada di sana. Namun tanpa Peng sadari, bengkel tersebut adalah tempat Maeu bekerja, sehingga Maeu yang menyadari suara tersebut adalah Peng pun langsung bersembunyi saking takutnya kepadanya. Sementara Alex bersama circle-nya yang tidak tahu sosok Peng segera keluar untuk mengenalinya. เขาบอกไอ้นี่มันตัวตึงอ่ะ Kemudian keesokan harinya, di saat Peng berjalan pulang sekolah, dirinya bertemu dengan geng Santa. Di dalam pertemuan tersebut, geng Santa yang melihat Peng sebelumnya mampu mengalahkan musuhnya seorang diri, dia bersama circle-nya sepakat untuk mengajak Peng gabung dengan gengnya. Mendengar itu, tentu Peng langsung menyetujui ajakan mereka karena memang tujuan awalnya untuk mencari tahu penyebab mereka bermusuhan dengan sekolah Trepadan, dan jika Peng masuk circle Santa, maka akan lebih mudah untuk menguak tragedi pertikaian kedua sekolah yang melibatkan geng Alex itu. Setelah itu, mereka seperti biasa mengunjungi tempat tarung jalanan, di mana mereka tidak hanya cuma menonton, bahkan mereka juga sesekali ikut dalam tarungan tersebut, selain untuk menambah uang jajan mereka. Di sisi lain juga untuk melatih bela diri mereka. Awalnya Peng berniat untuk mencegahnya, namun ia teringat pesan guru lainnya untuk tidak menonjol dalam hal tersebut agar Peng tidak diketahui identitasnya. Tak hanya itu, Peng juga melihat di area tempat tarung tersebut ada sebagian orang sedang melakukan COD narkoboy. Kawanan Santa pun mengatakan kepada Peng untuk jangan memperdulikan mereka. Setelah itu Peng pulang ke rumah bersama teman gengnya waktu dulu, sekaligus guru Wutipat yang bernama Todd. Sesampainya di rumah, Peng terlihat begitu kesepian setelah pasca ibunya meninggal. Tetapi meskipun Peng tinggal berdua bersama adiknya Pang di rumah tersebut, Peng begitu frustasi melihat Pang adiknya yang telah kecanduan obat terlarang karena pergaulannya bersama para pecandu. Padahal dulunya Pang anak yang baik, yang sangat jauh berbeda dengan kakaknya Peng. Tapi kini faktanya malah berbalik, Peng lah yang berbakti harus menafkahi adiknya tersebut. Setelah memarahi Pang si beban keluarga, Peng pergi menghilangkan frustasinya dengan bermain basket bersama circle Santa. Akan tetapi, tak lama berselang, para polisi datang menemui mereka, menangkap Lucky dan Marco. Sebab menurut laporan yang polisi terima, mereka berdua dianggap tersangka telah menembak salah satu siswa. Sehingga mau tidak mau, Lucky dan Marco harus dipenjara, meskipun mereka berdua tidak melakukan kejahatan seperti itu. Dan hal ini memicu Santa beranggapan bahwa pelapor penangkapan mereka berdua kepada pihak polisi adalah musuhnya, yaitu geng Nyajam. Sehingga membuat Santa bersama circle-nya yang geram dengan tindakan geng Nyajam yang memitnah Lucky dan Marco. Santa kemudian mencegat Jam bersama temannya saat pulang sekolah. Setelah itu Pak Asep dan Pak Todd yang mengetahui dua muridnya yang masuk penjara segera menemui polisi yang bernama Linda. Di sana mereka menanyakan alasan mengapa Lucky dan Marco ditangkap pihak polisi. Linda pun menjelaskan bahwa kedua siswa tersebut telah melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang siswa, di mana Lucky dan Marco belum terbukti bersalah karena bukti yang polisi miliki mengalami kerusakan. Namun mereka ditahan sementara sebab ada seseorang yang melapor bahwa dirinya mengaku saksi kejadian itu dan Lucky bersama Marco lah pelakunya. Sementara Peng bersama circle-nya mencoba menyemangati kedua temannya tersebut untuk tetap sabar karena mereka tak akan tinggal diam, mencoba mencari berbagai informasi untuk membebaskan Lucky dan Marco. Sementara di tempat berbeda, ketika Maeu bekerja, dirinya mengungkapkan kekesalannya dengan mengatakan kepada kawanannya jika tim ketua sebelumnya telah menghamili adiknya dan kabur tanpa bertanggung jawab. Namun di tengah kekalutan circle Maeu tersebut, datang seorang wanita yang bernama Bunga. Mereka pun langsung terpesona dengan kecantikannya, tetapi mereka cuma bisa mengagumi Bunga sebab dia merupakan adiknya Alex ketua mereka. Di sore harinya, circle Jam yang telah babak belur oleh Peng tempo hari kemudian mengunjungi bengkel Alex dan menanyakan kepada Maeu siapakah sosok Peng sebenarnya, mengapa mereka tidak bisa menyentuhnya. Bahkan circle Maeu takut kepadanya. Namun Maeu tidak menjawab pertanyaan mereka
dan malah menyuruh mereka untuk bertanya langsung kepada Alex. Alex pun yang sudah diberitahu Maeo langsung menjelaskan kepada Circle Jam jika Peng adalah berandalan sekolah Wutipat yang sangat mengerikan dalam tawuran. Akan tetapi Alex ingin bertemu sesekali dengan Peng untuk mengetes seberapa kuat sosok Peng tersebut, sehingga meminta Circle Jam untuk memancing Peng keluar wilayahnya. Dan mereka yang ingin membalas perlakuan Peng sebelumnya sangat senang karena Alex akan turun tangan. Sementara Lucky dan Marco yang sedang ditahan mendapat perlakuan buruk dari teman satu selnya. Mereka mengatakan kepada Lucky dan Marco untuk mematuhi peraturannya yang harus menuruti kemauan penguasa sel tersebut. Namun Lucky dan Marco yang merupakan berandalan sekolah tentunya tidak mau tunduk sebelum mereka ditumbangkan, sehingga perkelahian pun terjadi. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan sosok Bunga, adiknya Alex, di mana dia merupakan penyuka sesama jenis alias jeruk makan jeruk. Tetapi di sisi gelapnya itu, Bunga menjalin hubungan dengan Santa yang merupakan berandalan Wutipat sekaligus musuh sekolahnya. Terlihat sepulang sekolah, Bunga diam-diam menunggu Santa untuk mengajaknya berpacaran. Namun ternyata ada siswi Wutipat yang sedang memperhatikan mereka. Kita panggil saja Yuli, di mana Yuli yang sama-sama menyukai Santa tentu panas dada, sehingga sore harinya Circle Yuli pun mencegat mereka berdua. Di sana Yuli mengatakan kekesalannya kepada Bunga untuk tidak berani-berani berpacaran dengan Santa, sebab jika itu terjadi, maka dirinya bersama circle-nya tak akan tinggal diam. Bunga yang mengetahui ini bukan wilayahnya, meminta Santa untuk pergi duluan, sementara dirinya akan mencoba membicarakan hal tersebut. Akan tetapi Yuli yang tidak mau diajak berdiskusi langsung menyerang Bunga, dan ternyata Bunga tidak sendiri datang ke sana. Bunga juga membawa circle-nya, dan saling jambak saling remas pun terjadi. Sementara di tempat lain, Pang yang sudah sakau meminta uang kepada kakaknya dengan alasan dirinya memerlukan uang untuk biaya kuliah. Meskipun Peng tidak sepenuhnya percaya, tetapi Peng memberikan uang tersebut dengan cara tidak untuk membeli narkoboy. Dan Pang pun menjelaskan bahwa ia sudah lama berhenti dari barang-barang haram tersebut. Kemudian para guru sepulang dari kantor polisi mampir ke rumah Peng dan memberitahukan jika kasus yang menimpa Lucky dan Marco itu membawa motor saat menjalankan aksi pembunuhan berencananya. Namun di tengah perbincangan mereka, Circle Santa datang ke rumah Peng, sehingga para guru pun beranjak pergi dari sana agar mereka tidak curiga dengan kedekatannya dengan Peng. Begitupun dengan Santa, awalnya mereka tidak menghiraukan para guru yang dekat dengan Peng. Dan setelah itu, Santa mengajak Peng untuk pergi ke arena tarung jalanan, sebab hari ini adalah pertarungan jam dari sekolah Tepradan melawan New dari sekolah Wutipat alias dari geng Santa. Karena sebelumnya Circle Jam mengajak Circle Santa untuk bertarung by one secara adil di dalam arena. Dan kini pertarungan Jam bersama New pun sudah dimulai. Awalnya Jam berhasil menyerang bertubi-tubi lawannya, namun New yang lebih berpengalaman dalam tarung jalanan ini mampu memukul Jam dengan begitu keras yang membuat Circle Santa pun menang dalam tarung ini. Sehingga untuk merayakan kemenangan mereka, Circle Santa pun pergi ke sebuah klub untuk berpesta. Namun ketika mereka asik berpesta, Peng melihat adiknya dibawa oleh anak buahnya Maeo, sehingga Peng yang penasaran pun mengikuti mereka. Rupa-rupanya Pang adiknya Peng meminta uang sebelumnya untuk membayar hutangnya kepada Alex. Akan tetapi uang yang diberikan kepada Circle Alex tidak cukup untuk melunasi hutangnya, sehingga Pang dibawa ke hadapan gengnya Alex untuk diberikan pelajaran. Tetapi Pang yang tak ingin babak belur pun berusaha kabur dari sana. Mengetahui adiknya dalam bahaya, Peng mengikuti dari belakang dan menghajar Circle Maeo. Namun tak disangka Alex datang memukul bertubi-tubi Peng dengan brutal yang membuatnya tak berdaya. Setelah tragedi semalam, Peng dilarikan ke rumah sakit, sehingga Pato dan Pak Asep yang khawatir pun menjenguknya. Namun tanpa Pato disadari, Circle Santa sudah lebih dulu di sana, yang membuat Santa merasa keheranan. Mengapa para guru selalu dekat dengan Peng, dan mereka terlihat seperti teman dekat, padahal sudah jelas-jelas mereka guru dan murid.
Kemudian Pang adiknya juga menjenguk kakaknya dan mengatakan jika dirinya menyesal telah membuat Peng kerepotan dengan tingkahnya, sehingga kakaknya tersebut harus dilarikan ke rumah sakit seperti itu. Namun Peng menjawab jika ini semua bukan sepenuhnya salah Pang, melainkan juga salahnya, karena Peng tidak ada waktu untuk mengurusnya. Peng juga menasehati adiknya itu untuk tidak melakukan hal tersebut kembali, sebab itu semua selain merusak diri sendiri, tetapi juga merusak masa depannya. Singkat waktu beberapa minggu kemudian, para polisi yang telah memperbaiki barang bukti kejadian terkait penembakan seorang siswa itu ternyata bukanlah Lucky dan Marco, melainkan salah satu siswa Trepadan yang bernama Mike. Saat itu Mike mengendarai motor bersama temannya, sengaja menembak siswa Wutipat dan dia juga menyerang sekolahnya sendiri, mengatasnamakan sekolah Wutipat. Sehingga di sini terungkaplah kasus penembakan tersebut dan permusuhan kedua sekolah ini disebabkan oleh Mike yang mengadu domba kedua sekolah ini agar mereka memutus perjanjian yang dulu dibuat oleh Peng dan melakukan tawuran kembali. มันก็เกิดเรื่องไง ผมว่าไม่น่าใช่ความผิดของพวกเราหรอกครับ Sehingga polisi langsung mencari Mike dan salah satu temannya untuk menangkap mereka berdua, yang otomatis Lucky dan Marco pun dibebaskan karena mereka bukanlah si pelaku. Sementara Peng yang sudah jag-jag alias sehat kini terlihat pergi ke Indomaret untuk membeli keperluannya. Namun tak lama kemudian, Peng melihat Santa dengan Bunga sedang berpacaran dan juga mengunjungi Indomaret yang sama. Tetapi Peng memilih untuk bersembunyi. Di sana Bunga sangat senang dan memberitahukan kepada Santa jika dirinya sedang mengandung anaknya. Namun Santa tidak senang mendengar kabar ini sebab usia mereka yang masih sekolah dan Santa tidak mau masa remajanya terganggu oleh bayi tersebut, meskipun itu perbuatannya sendiri. Tentu hal ini membuat Bunga merasa sakit hati, merasa pengorbanannya selama ini tak dihargai, bahkan dirinya rela dinikmati berkali-kali oleh Santa, sehingga Bunga membicarakan hal tersebut kepada kakaknya. Sontak membuat Alex sangat marah dan berencana untuk menghabisi Santa. Melihat Santa dipukuli, salah satu temannya mencoba untuk membantu, namun mereka yang seorang preman dengan jumlah yang unggul tentunya dapat dengan mudah menghabisinya. Akan tetapi Alex yang tidak ingin membunuh mereka berdua meminta anak buahnya untuk menyudahi pergelutan itu. Besokan harinya, Santa kemudian pergi ke rumah Peng menceritakan kejadian semalam bahwa dirinya telah dipukuli gengnya Alex sampai babak belur dikarenakan telah menghamili Bunga dan meminta Peng untuk melawan balik mereka sebab Peng juga pernah dibuat tak berdaya oleh Alex. Namun Peng tidak ingin bertindak gegabah, terlebih Alex melakukan hal tersebut adalah bentuk kasih sayangnya kepada sang adik. Mendengar jawaban itu membuat Santa berpikir bahwa Peng tidak dapat diandalkan, sehingga Santa bersama circle-nya yang mengetahui bengkel tersebut langsung memporak-porandakan tempat itu, terlebih di sana tidak ada orang sama sekali. Setelah itu, Alex bersama gengnya yang entah dari mana melihat tempatnya tersebut sudah hancur berantakan. Tentunya mereka sangat marah menduga perbuatan ini adalah perbuatan Peng atau circle Santa. Sehingga Alex memerintahkan semua anak buahnya untuk turun ke medan tawuran di saat konser berlangsung. Sebab Alex mengira mereka semua pasti akan hadir di konser tersebut. Benar saja Santa bersama circle-nya berencana nonton konser band tersebut dan perbincangan mereka ini terdengar oleh Pak Todd yang otomatis langsung memberitahukan kepada Peng. Sebab di tempat tersebut adalah tempat sering terjadinya tawuran dikarenakan di sana perbatasan wilayah dari keduanya. Bahkan sejak Peng masih rival dengan Ting waktu dulu. เดี๋ยวกูจัดการเองแต่ตอนนี้มึงว่างใช่ไหม Awalnya suasana terlihat biasa saja, tetapi ketika Circle Santa bertemu dengan Circle Jam, kekeosan pun terjadi, sehingga Circle Santa yang unggul pun mengejar Circle-nya Jam. Namun di saat kedua Circle kejar-kejaran, disitulah Peng melihat mereka dan mengikutinya. Akan tetapi di tengah perjalanan para preman mencegat Peng, sehingga di sini terungkaplah bahwa ini semua sudah direncanakan oleh Alex alias jebakannya. Mau tidak mau, Peng pun harus melawan para preman yang mengepungnya. Meskipun Peng mantan penguasa sekolah yang tak pernah terkalahkan dalam tawurannya, tapi kali ini Peng sempat kewalahan dengan preman yang begitu banyak itu.
Dan di saat terdesak itulah, seperti biasa, ia memakai jimat keberuntungannya, yaitu memakai jepit rambut. Sehingga inilah yang terjadi. Tak berselang lama, tak jauh dari sana, Circle Santa dengan Circle Jam juga sedang melakukan perkelahiannya. Namun kini Circle Jam mendapat bantuan dari gengnya Alex, sehingga Peng pun datang untuk membantu mereka. Di sini lagi-lagi Peng harus menghabisi anak buahnya Alex sendirian. Sementara di sisi lain, Circle Santa bersama Circle Jam cuma bisa melihat para sepuh berkelahi. Dan kekeosan pun semakin menjadi ketika para preman yang sebelumnya datang kembali. Ketika semua anak buahnya berhasil ditumbangkan, disitulah Alex turun tangan menghadapi Peng untuk berhadapan 1 lawan 1, dan pertarungan mereka berlangsung cukup lama. Namun Peng yang entah lelah sudah melawan banyak anak buahnya Alex, atau Alex yang lebih kuat dari Peng, kini Peng mulai kerepotan melawannya, meskipun dapat bantuan dari si beban alias Pak Todd. Hingga di saat situasi genting itulah, datang anak buahnya Alex yang sangat membenci Peng, kita panggil saja Udin, dan berusaha menusuknya dari belakang. Namun Udin yang habis oleng pun, inilah yang terjadi. Dan ya, Udin malah menusuk bosnya alias Alex, dan perkelahian ini dihentikan dengan datangnya para polisi yang mengamankan mereka semua. Singkat waktu ketika semua masalah sudah terselesaikan, kini Peng pun mulai menunjukkan identitasnya kepada Circle Santa beserta murid Wutipat, bahwa dirinya adalah guru yang menyamar sebagai murid untuk mendamaikan kedua sekolah, juga mengungkap kasus yang terkait. Namun setelah mengumumkan identitasnya tersebut, Paton tergesa-gesa menghampiri Peng dan memberitahukan jika murid Wutipat dan sekolah Trepadan akan mengadakan tawuran kembali, sehingga Peng bersama guru lainnya pun langsung bergegas pergi ke TKP. Peng yang tak takut untuk menghentikan para murid yang tawuran tersebut mencoba untuk melerainya. Akan tetapi ternyata itu semua hanya prank semata, di mana ternyata hari ini adalah ulang tahun Peng si Raja Tawuran, sehingga para guru dan kedua sekolah sepakat untuk memberi kejutan berupa tawuran ini, sebab Peng telah berjasa dalam mendamaikan kedua sekolah tersebut. Di akhir film, Peng menegur Circle Santa untuk tidak memanggil teman lagi, sebab kini ia adalah gurunya, dan tak berselang lama, Circle Jam datang untuk mengungkapkan yang sebenarnya, jika selama ini mereka semua adalah fansnya Peng. Jadi mereka semua telah mendengar isu bahwa Peng dulunya seorang berandal sekolah yang sering melakukan tawuran dan kekuatannya pun ditakuti oleh kedua sekolah tersebut. Sehingga mereka melakukan itu hanya ingin menjadi sosok seperti Peng si Raja Tawuran ini. Bahkan kehebatan Peng sudah terlihat di depan mereka semua. Dan film pun tamat.